Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kebesarannya diagungkan, kedahsyatannya diceritakan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau hari ini ya Tuhan, Engkau telah memberkati negeri kami 80 tahun Indonesia telah merdeka ya Bapa. Tuhan lepaskan kami dari penjajahan di muka bumi Indonesia. Bahkan Tuhan tambahkan ya Tuhan bagi negeri kami kesatuan negara Republik Indonesia Bapa. Sehingga negeri ini adalah negeri yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, negeri yang diberkati dengan berlimpah-limpah sumber daya alam, negeri yang diberkati dengan masyarakat yang heterogen tetapi disatukan di dalam kebinekaan, yaitu Pancasila ya Bapa. Biarlah ya Tuhan hikmat yang Kau telah berikan bagi para pemimpin kami untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kami, yang merupakan kekuatan bagi negeri ini di dalam satu kesatuan untuk memenuhi segala aspek di dalam kehidupan politik, sosial, budaya, begitu juga agama ya Tuhan yang di negeri ini. Kami bersatu di negeri ini untuk menciptakan negeri yang adil dan makmur ya Bapa. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, yang telah Kau tetapkan bagi kami semua untuk memimpin negeri kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bahkan ya Tuhan, setiap orang-orang yang ada di negeri ini mencintai kesatuan negeri Indonesia Bapa. Kau menjauhkan negeri kami dari segala roh-roh jahat ya Tuhan, yang ingin memecah belah negeri ini, yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan di negeri ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Kami patahkan segala panah-panah si iblis oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, damailah Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Semakin banyak orang, jiwa-jiwa ya Tuhan, yang semakin percaya kepada Yesus. Dan di negeri ini kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kebesarannya dan kedahsyatannya, keagungannya diceritakan, sehingga orang berbondong-bondong datang beribadah kepadamu. Kepadamu lah kami datang terus untuk memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu datang beribadah di tempat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang hadir. Berkatilah firman-Mu ya Bapa, begitu juga hamba-Mu yang beritakannya. Darah-Mu Yesus untuk bungkus kami semua. Kuasa nama Yesus menyertai kami. Pertolongan dan pelindungan pasukan malaikat-Mu yang kudus menjagai kami. Roh-Mu Tuhan ada pada kami semua. Roh Kudus berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Apa kabar bagi kita semua? Luar biasa. Ya, pasti luar biasa karena hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, haleluya. Ya, saya agak sedikit tadi pagi buka ini slide saya itu nggak bisa di handphone. Apakah bisa di situ ya? Oh, coba ya. Jadi saya kehilangan tuntunannya di handphone, jadi saya pas buka itu kok nggak bisa buka. Ternyata di sini bisa. Ya, baik Bapak Ibu. Kita masuk pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita. Katakan sekali lagi, merdeka! 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 Wah, saya senang hari ini kita nuansanya merah putih. Wah, tadi di situ merah putih, sini merah putih, sini merah putih. Di dadaku merah putih. Haleluya. Ya, kita cinta nggak negeri kita Indonesia? Ya, kalau kita cinta negeri kita Indonesia, maka kita setidak-tidaknya berbuat bagi negeri kita Indonesia. Pertanyaannya apa yang sudah kita perbuat bagi negeri kita? Kan itu kan ya. Nah, pertanyaannya apa yang sudah saya perbuat bagi negeri ini? Nah, itu dia yang harus kita tanyakan. Nah, sekarang Bapak Ibu 80 tahun, wah itu usianya 80 ada enggak ya? Yang usia 80? Enggak ada ya? 70? 70 ada 1, 2, 3, 4. Bapak 70-an ya? 73. Iya, ya 80, Opung 80 belum? Hah? Oh 76, ya puji Tuhan. Paling tidak di atas 70 masih bisa tegak berdiri dan
bisa datang ke gereja dengan tanpa bantuan. Tepuk tangan bagi orang tua kita. Nah, tapi Indonesia 80 tahun bukan berarti tambah tua semakin merosot, tapi harusnya 80 tahun semakin meningkat gitu, semakin kuat Indonesia. Ya, Dirgahayu 80 tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025 hari ini. Ya, slide yang kedua Bapak Ibu, kita masuk pada topik khotbah kita, pejuang kemerdekaan dalam iman Kristen. Nah, jadi di dalam kekristenan itu kita adalah pejuang iman. Di dalam kita bernegara, di dalam kita bergereja atau berjemaat. Nah, slide yang kedua. Nah, kalau kita lihat bahwa kemerdekaan kita sudah terima. Slide yang berikutnya, kita terima di dalam Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan dari dosa dan perbudakan itu kita terima melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, sadar nggak kita sudah bebas dari dosa dan perbudakan dosa itu? Halo? Sadar nggak kita semua kita sudah bebas dari perbudakan dosa dan dari dosa itu sendiri? Harusnya kita sadar, karena kita sudah merdeka dari itu. Amin? Nah, kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih melalui perjuangan para pahlawan kita. Jadi wajarlah kita menghormati para pahlawan kita. Mereka sudah berjuang untuk kemerdekaan negeri kita. Saya nggak kebayang kalau kita ada dalam masa penjajahan yang zaman dahulu itu. Kira-kira kita enak nggak ya tinggal di negeri ini? Pasti nggak enak. Karena kalau kita lihat bagaimana film-film penjajahan itu rumah dibakar segala macam dan penuh dengan deru perang. Nah, kalau kita bayangkan waktu perang, atau kita bayangkanlah betapa menyedihkannya kondisi di Gaza. Itu jangan lihat dari sisi agamanya, karena di situ tidak ada agama. Itu antara orang Israel yang mayoritas Yahudi dengan orang Palestina yang mayoritas juga Islam. Tapi justru di Palestina itu lebih banyak orang Kristennya daripada di Israel, Bapak Ibu. Jangan salah. Jadi itu bukan tentang agama, tapi kita lihat bagaimana kondisi Gaza itu. Nah, begitulah kalau kita enggak merdeka. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau begitu kita patutlah bersyukur bahwa kita sudah merdeka. Amin. Nah, slide yang berikutnya. Nah, jadi ini tulisannya kebaca enggak Bapak Ibu? Nah, kemerdekaan dari dosa itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi kemerdekaan dari dosa itu adalah anugerah Tuhan melalui karya penebusan Kristus. Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Jadi itu anugerah Tuhan. Nah, bersyukur kita dipilih, kita dipanggil, kita dipilih, dan tinggal menunggu sekarang kita yang setia dikatakan. Kalau kita setia, maka kita mendapat anugerah yang lebih lagi, yaitu hidup di dalam kekekalan itu. Nah, tapi kemerdekaan dari dosa dan perbudakan itu juga memberikan kita kebebasan untuk melayani. Nah, orang kalau masih terikat dosa maka dia tidak bebas untuk melayani. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bisa sejahtera melayani kalau dosa masih dikerjakan. Betul atau betul Bapak Ibu? Nah, maka para pelayan Tuhan, engkau harus bebas dari dosa. Engkau harus nyatakan bahwa dosa menjadi sesuatu yang tidak perlu diikuti. Nah, kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti kebebasan tanpa batas untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Jadi kalau merdeka bukan artinya seperti ada satu paham yang di Amerika, hyper grace. Wah, sudah dapat anugerah, sudah dapat grace, kemurahan Tuhan, sudah dapat kasih karunia Tuhan. Oh, kalau gitu bebas sekarang, entah apapun tetap kasih karunia akan melekat. Oh tidak Bapak Ibu Tuhan. Nah, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi kebebasan kita, kemerdekaan itu diberikan kita kebebasan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Nah, kemudian hidup di dalam kebenaran. Nah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran Kristus, bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat 12.
13 dan 14. Roma pasal 6 ayat 12, 13 dan 14. Ya, bisa ditampilkan ayatnya. Oh, sudah ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lalu ayat 14-nya, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, itu Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu saudara Tuhan. Sebentar saya lihat dulu ayat di ininya. Ya, memang antara terjemahan yang terbaru dengan yang di situ dan yang di handphone saya ada sedikit kata-katanya itu memang gak persis sama, tapi saya baca dari handphone. Tapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, setelah kita merdeka dari dosa, maka kita menjadi hamba Allah, kita menjadi pengikut Allah. Tadinya kita hamba dosa, sekarang hamba Allah. Itu dua sisi yang berbeda. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, kalau di sini dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, ini Bapak Ibu. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ya hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Oh, sorry, memang saya salah baca ayatnya tadi. Saya salah baca ayatnya, mohon maaf. Tampilannya salah, bukan 12. 22. Aduh, saya yang salah. Saya baca lagi ayatnya. 22. Kenapa saya baca 12 ya di sini ya? Iya, oke. Roma 6 ayat 22 dan 23 itu dia. Sekali lagi Bapak Ibu, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Tapi ada di situ dikatakan membawa kita kepada pengudusan. Nah, apa itu pengudusan? Nah, pengudusan itu artinya Bapak Ibu saudara Tuhan, bahwa semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin baik, semakin hari kita semakin baik. Itu namanya pengudusan. Nah, jadi kalau menurun, itu tidak pengudusan. Itu menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, itu namanya pengudusan. Maka keserupaan dan segambaran itu diberikan kepada kita pada akhirnya setelah kita mengalami peningkatan dalam pengudusan itu. Jadi kalau dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu itu, bukan kita artinya itu mencari-cari di mana harus saya kerjakan. Mencari pekerjaan, keselamatan, bukan. Oh, kalau gitu saya lebih giat lagi pergi bermisi. Kalau gitu saya lebih giat lagi melakukan pekerjaan, bukan. Engkau harus semakin baik di hadapan Tuhan. Itu namanya pengudusan. Amin. Nah, tapi kalau semakin turun, wah itu berbahaya. Nah, tapi waktu kita mengerjakan keselamatan itu, kita semakin baik di hadapan Tuhan, semakin baik di hadapan Tuhan, semakin baik di hadapan Tuhan. Ada yang pernah salah enggak? Banyak yang pernah salah. Saya tadi pagi renung-renungin, apakah Daud itu adalah gambaran manusianya Yesus? Saya renung-renungin,
Tapi Daud kok pernah salah ya? Kok pernah berdosa ya? Manusia jasmaninya Yesus apakah seperti Daud ya? Tapi manusia rohaninya Yesus sendiri sudah datang untuk membuktikan bahwa dialah Yesus yang sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana Daud mendapat perkenanan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi dia. Tapi toh Daud akhirnya pernah jatuh ke dalam dosa. Dan dosanya nggak tanggung-tanggung. Dosanya pasal berapa itu? Ada yang sekolah hukum nggak di sini? Kalau merencanakan pembunuhan pasal berapa? Pasal berapa? 338, nah ya itu 338. Bu Teti jago juga ya? Hah? Siapa yang jawab? Oh, memang benar ya 338 ya? Bu Pur kok bisa tahu ya? Pasal 338, hukumannya pasti hukuman mati. Karena merencanakan pembunuhan. Satu kali saya ditelepon teman SMP saya, lama sekali teman SMP saya itu nggak pernah berhubungan. Saya pikir di mana ya teman itu ya? Karena kita akrab waktu SMP itu akrab tapi namanya akrab kan kalau SMP sering berantem berteman kan gitu kalau SMP. Nah sebentar kita berantem itu maksudnya bukan berantem pukul-pukulan gitu, tapi sebentar lagi kita pergi lagi bareng-bareng. Nah jadi karena dekatnya itu hubungan, saya satu waktu di mana itu teman ya? Tiba-tiba dia telepon saya, halo komandan katanya. Siapa ini? Dari Mabes Polri dia bilang. Jangan main-main dengan nama Mabes Polri. Siapa kau? Sombong kau ya katanya gitu. Sombong, saya nggak kenal kau, kok bisa kau bilang aku sombong? Nah dia bilang namanya Marga Tambunan. Wih, di mana kau gitu? Oh kita ketemu. Waktu kita ketemu lalu dia cerita sama saya. Jadi kau di mana selama ini? Wah aku dari atas anjlok ke bawah, dia bilang gitu. Aku sempat menjadi kepala cabang bank, cabang besar bank, terus jeblos jatuh ke penjara. Kok bisa begitu? Iya, jadi saya punya pacar, dokter. Nah, rupanya pacarnya itu sudah hamil. Lalu pacarnya itu minta nuntut dia nikah. Nah, karena pacarnya itu berbeda agama, dia pikir-pikir bagaimana nikah. Tapi satu ketika itu di kamar hotel itu pacarnya desak dia supaya menikahi dia. Karena dia kalap, diambilnya bantal, ditekannya kepala pacarnya itu ternyata mati. Dan dia melarikan diri ke Medan. Dia tinggal di kebun-kebun sawit dan ternyata dikejar sama polisi, dikejar-kejar dan dia ditangkap. Waktu ditangkap itu dia ditanya, kenapa kamu bunuh? Nah kalau pembunuhan berencana maka dia dihukum mati. Nah tapi karena dia bilang dia membunuh itu karena kalap, dia bilang maka hukuman dia seumur hidup. Gitu. Saya bilang, loh kau seumur hidup kok bisa nongol di sini sih gitu. Rupanya setiap kemerdekaan dia dapat remisi. Jadi dirubah dari seumur hidup itu ternyata cuma dapat 12 tahun. Nah, saya bilang berarti tanganmu udah tangan pembunuh ya, saya bilang gitu. Iya, tapi saya udah bertobat. Sekarang saya menikah dengan seorang perempuan yang berprofesi jadi pendeta, dia bilang. Wih, hebat juga kau ya, udah bunuh orang dapat pendeta, gitu. Nah, iya, setelah saya keluar dari penjara, saya masuk ke satu gereja. Dan di gereja itu ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang mau memperhatikan saya. Jadi Bapak Ibu, kita coba lihat, ada laki-laki enggak yang enggak diperhatikan di sini? Nah ternyata seorang gadis itu, dia seorang pendeta. Dan dia lihat teman saya ini seorang yang sudah kehilangan arah dan sudah berdosa.
Dia tuntun, ya dosa tetap dosa, upah dosa tetap maut, tapi Tuhan mengasihimu supaya engkau kembali ke jalan yang baik. Nah akhirnya teman saya itu sekarang dengan ibu pendeta itu, mereka sudah menikah, punya anak dan mereka melayani. Bayangkan Bapak Ibu saudara Tuhan, udah ke atas, nyungsep, tapi Tuhan baik. Tuhan bisa angkat. Nah, wah itu benar-benar satu kesaksian dia ya buat saya, bisa juga ya. Jadi manusia Daud itu pun sama Bapak Ibu. Manusia Daud yang sangat dikasihi Tuhan, tapi dia juga jatuh, tapi Tuhan juga angkat kembali dia. Nah jadi, tapi dengan demikian, di sini dikatakan, masuk ke slide-nya lagi. Nah, kalau kita sudah merdeka, maka kita diberi kebebasan untuk melayani Tuhan sesama dengan kasih. Jadi ini sebenarnya nggak bisa juga maunya kita ya. Melayani ini ternyata nggak bisa maunya kita. Campur tangan Tuhan di sana. Oleh sebab itu kalau kita serahkan diri kita belum tentu kita bisa langsung melayani. Tapi kita tunggu saatnya Tuhan untuk campur tangan Dia di dalam pemakaiannya. Nah tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran Kristus. Bukan mengikuti hawa nafsu. Nih hawa nafsu ini. Nih Om Boy nih, hawa nafsu Om Boy. Nah, minggu lalu saya sama Om Boy ini pergi ke Kuningan. Jadi kami bertemu teman di sana. Nah dia teman saya itu, ini ada Om Boy nih. Om Boy di depannya, saya sampingnya. Nah dia bilang begini, kalau kodratnya laki-laki kan harus dipenuhi. Tuhan memberikan kodrat laki-laki, dibilang. Tapi kalau Pak Irwan jangan ikut ya, ini Pak Irwan kodratnya sudah satu istri, kapasitasnya satu istri, jangan ikutan. Jadi dia bicara sama Om Boy di depan. Nah, masa kita melawan kodrat? Dalam hati saya, karena saya udah dibilang jangan ikutan, jadi saya nggak mau ikut. Jadi Om Boy dia yang gini. Nah, masa kita harus nahan kodrat? Bapak Ibu, kodrat itu bukan berbicara hawa nafsu. Kalau kodrat laki-laki hawa nafsu, ya itu urusan duniawi. Kodratnya laki-laki adalah imam. Kodratnya laki-laki bukan hawa nafsu. Kalau kodratnya laki-laki hawa nafsu, maka dia nggak bisa jadi imam. Nggak bisa jadi imam. Karena tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah itu dia Bapak Ibu saudara Tuhan. Jadi jangan pernah kita salah. Wah keinginan saya yang harus dipenuhi, bukan. Kebenaran yang harus dipenuhi di sana. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, bukan hawa nafsu. Tapi hawa nafsu akan membawa kita kepada kecelakaan. Itu sebabnya kita sekarang sampai hari ini kita merasakan bagaimana perbedaan dari antara keturunan daripada Ishak dan Ismail. Andai kata pada waktu itu Bapak kita Abraham bisa menahan, wah tunggulah saatnya sudah dijanjikan Tuhan. Karena akan lahir Ishak Bapak Ibu. Tapi karena tidak bisa nahan ya lahirlah Ismail. Sampai hari ini kita seperti bersaudara tapi kita bisa beradu-adu argumentasi. Selanjutnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah kalau tadi kemerdekaan di dalam Kristus, sekarang kemerdekaan Indonesia. Syukur atas kemerdekaan. Nah kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia sebagai hasil perjuangan dari para pahlawan. Nah, tadi saya sudah katakan, kita semua harus menghormati para pahlawan kita. Mereka gugur untuk merebut kemerdekaan dan ada yang mempertahankan kemerdekaan itu. Nah jadi kemerdekaan itu bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan tetapi juga kebebasan untuk membangun bangsa dan negara kita yang lebih baik. Nah orang Kristen gimana? Perannya itu orang Kristen memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat juang dan karya nyata serta menjaga keutuhan bangsa. Kita ingat ya banyak para pahlawan kita itu yang beragama Kristen. Tapi kalau kita pelajarin bagaimana cara hidup mereka itu benar-benar luar biasa loh. Mereka penuh integritas.
penuh ketekunan, penuh keuletan, penuh kedisiplinan, dan penuh kesetiaan. Nah itu ciri-ciri seorang pahlawan, ciri-ciri seorang pejuang. Nah kemarin waktu worship night, saya khotbahkan tentang triwira daripada pejuang-pejuang Daud itu. Pahlawan-pahlawan daripada Daud. Nah ada siapa namanya? Siapa? Isyabal, terus Eliezer, dan Sama. Nah ketiga itu triwira. Tiga-tiganya itu menunjukkan kegigihan, keuletan, kedisiplinan, dan kesetiaan. Nah itu, jadi kita orang Kristen itu tetap harus kita kerjakan itu. Karena itu bermanfaat bukan hanya untuk mengisi kemerdekaan itu, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya pekerjaan, ya kita ulet, kita gigih, kita disiplin, kita setia di sana, wah kita pasti maju. Kalau kita berjemaat juga atau melayani di sini, kita ulet, kita tekun, kita disiplin mengerjakannya, kita juga setia, maka kita akan pasti maju. Di keluarga juga sedemikian, maka kita kalau gigih, ulet, tekun, disiplin, dan setia kita pasti berhasil dalam keluarga itu. Saya saksikan tadi malam ada seorang ibu di medsosnya dia buat ketika suaminya meninggal. Telah dipanggil Tuhan, pejuang keluarga kami. Nah, pejuang keluarga kami. Nah, pahlawan keluarga kami. Bapak Ibu, kita kalau laki-laki meninggal, mohon maaf ya bukan mau meninggal, misalnya istri kita bikin enggak statusnya itu? Telah dipanggil Tuhan, pahlawan keluarga kami. Wah itu keren banget loh Bapak Ibu. Pahlawan keluarga kami, berarti selama hidupnya Bapak itu tekun, gigih, apalagi ulet, disiplin, penuh integritas dan setia. Nah itu dia. Nah itu kira-kira ibu-ibu sekarang coba renung-renungkan dulu suaminya udah cocok gak jadi pahlawan gitu. Cocok gak? Kalau belum cocok pulang ke rumah, pahlawan itu Pak, bilang ini, gigih, ulet, tekun, disiplin, setia, wah bisa. Tapi kalau memberitahukannya dengan keras maka dia, itu sadai mau gitu. Orang Batak bilang, udah kesana aja lah kau kalau gitu. Tapi saya percaya sifat-sifat pahlawan itu harus menjadi gambaran dari seorang Kristen. Sama seperti Yesus yang menjadi pahlawan bagi kita semua. Dia tekun mengerjakannya, kehendak Bapa. Dia gigih mengerjakannya, kehendak Bapa. Dia ulet mengerjakannya, sekalipun dikejar-kejar, kehendak Bapa. Dia disiplin dengan kehendak Bapa. Setiap pagi dia berdoa, setiap malam dia berdoa, dia disiplin dengan itu. Dan dia setia kepada Bapa. Nah, jadi ciri-ciri yang terakhir itu setia Bapak Ibu. Setia kepada kehendak Bapa. Kemarin saya ketemu dengan anak saya di tempat kosnya. Nah lalu dia cerita, Pak kemarin aku kayaknya salah ya. Aku ada debat dengan atasanku, dia bilang gitu. Karena dia enak-enak, kita yang disuruh kerja. Katanya. Oke, saya buka satu ini sama dia, ini loh. Tentang bagaimana kita bekerja. Nah di situ saya bilang bahwa atasan tidak mencari yang pintar, tidak mencari orang yang merasa dirinya hebat, tapi atasan itu selalu mencari orang yang nyaman dengan dia, orang yang mau ikut dengan dia itu. Nah, jadi gini, saya bilang kalau Bapak dulu saya kasih tahu caranya. Kalau Bapak dulu kalau di depan atasan ramai orang, biasa-biasa. Orang gak pernah lihat Bapak itu dekat dengan atasan. Tapi jam di luar kerja, saya selalu minta waktu dengan atasan itu untuk ngobrol. Ngobrol apa aja, untuk memberikan kedekatan dari hati ke hati. Saya bilang begitu. Jadi kita harus tunjukkan hati yang terbuka kepada atasan kita. Nah, saya sampaikan, itu namanya kita dilihat menjadi orang yang setia. Nah, tapi kalau kita banyak untuk menolak apa yang disuruh atasan, dia nggak mau, sekalipun kita pintar.
Dia nggak bakalan mau. Maka itu sama juga. Supaya kita berhasil maka kita harus menjadi seorang yang setia. Setia di dalam keluarga. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau suami nggak setia kepada istri, apa jadinya? Iya kan? Nah, kalau istri nggak setia kepada suaminya, apa jadinya? Iya kan? Nah, kalau di sini misalnya kayak gini, di dalam organisasi ini, kita nggak setia di sini, apa jadinya? Kan bisa kacau balau juga. Kalau kita kerja juga nggak setia kepada organisasi perusahaan kita, apa jadinya? Ya sudah, sekalipun kamu pintar, nggak cocok bagi perusahaan. Akhirnya bisa dikeluarin kan? Nah, di negeri kita juga gitu. Kita melakukan pemberontakan kepada negeri kita Indonesia. Apa jadinya? Ya kita bisa dipenjara kan? Nah, jadi poin yang ketiga, poin yang terakhir itu penting bagi kita supaya kita setia. Nah, terus slide berikutnya. Nah, jadi kehidupan yang kekal ini upahnya. Jadi kekristenan itu selalu berbicara sesuatu kehidupan yang kekal. Kita jalani kehidupan sekarang, tapi nggak berhenti sampai di sini. Kita ada satu kehidupan yang kekal yang akan datang. Tapi bukan kehidupan yang kekal itu untuk memuaskan nafsu kita. Di sana ada nanti laki-laki, di sana ada perempuan untuk memuaskan nafsu kita. Enggak. Kehidupan yang kekal bagi kita menjadi penyembah Dia. Nah, di sini dikatakan kehidupan yang kekal diberikan kepada mereka yang telah dibebaskan dari dosa. Nah, kita yang sudah dibebaskan dari dosa, mati bagi dosa. Orang yang mati bagi dosa tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Orang yang telah mati dari dosa telah dibebaskan dari dosa. Nah, di mana itu dinyatakan? Nah, di dalam baptisan itu proklamasi kan, di mana kita dibaptis dalam kematian. Nah, waktu sakramen baptisan itu kami baptis engkau, katakan namanya misalnya Firman, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kau mati bersama dengan Kristus di tenggelapan untuk hidup menerima janji kehidupan yang kekal. Nah, itu kan mati bersama dengan Kristus, ditenggelamkan dosanya untuk bangkit dan menerima janji hidup yang kekal. Nah, di mana kita dipersatukan bersama dalam keserupaan dalam kematiannya. Jadi waktu dicelup itu sama-sama dipersatukan dalam kematiannya. Nah, yang ketiga dikatakan manusia lama kita disalibkan bersama dengan Dia agar tubuh dosa dapat disingkirkan dan bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi salib itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, pemberitaan salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan bagi kita. Karena apa? Karena manusia lama kita sudah disalibkan di sana. Amin. Sehingga kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada satu lagu kan itu, salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat salib ini, itu memberikan pengertian bagi kita semua, kemerdekaan. Amin. Jadi kalau kita datang masuk ke ruangan ini, lalu kita pandang salib itu, kita bersyukur, saya telah dimerdekakan oleh Yesus. Amin. Jadi dia nggak digantung lagi di situ. Sudah selesai pekerjaan itu. Maka kita tidak bikin ada patung lagi di situ yang digantung. Udah selesai, Bapak Ibu. Sudah selesai. Dosa sudah ditanggungnya di sana. Jadi ketika kita masuk pandang salib itu, langsung katakan kepada dirimu, aku manusia yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tidak berbuat dosa lagi. Amin. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, diberikan kepada mereka yang telah menjadi hamba Allah. Yang tadi diberikan kepada kita yang sudah ditebus dosanya, mati dari dosa. Sekarang
Kita telah menjadi hamba Allah karena kita proklamasikan itu, kita merdeka, maka kita menjadi hamba Allah. Sama seperti kita sekarang. Maka setelah merdeka Indonesia bisa kita bikin KTP. Penduduk negara Republik Indonesia. Kalau kita dijajah, KTP-nya nggak ada di ini dulu, di hold dulu semua. Karena penjajah yang berkuasa. Nah, tapi setelah merdeka maka kita diberi sebagai penduduk. Nah, sama ketika kita merdeka maka kehidupan kekal itu diberikan kepada mereka yang menjadi hamba Allah. Tidak lagi budak dosa. Kita telah mati untuk berbuat dosa. Kita sekarang hidup bersama Kristus. Kita tidak boleh membiarkan dosa memerintah dan berkuasa atas kita. Dan sekarang, nah dikatakan menjadi yang dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai orang yang hidup dari antara orang yang mati. Nah jadi kita tadinya orang yang mati karena dosa, tapi sekarang kita menjadi orang yang hidup. Maka kita harus mempersembahkan diri kita. Dan kita harus mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran kepada Tuhan. Nah itu, anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran kepada Tuhan. Kalau tanganmu boleh kamu angkat, ya angkat. Kalau mulut bisa bersaksi, ya lakukan itu semua. Amin. Nah, kemudian kita telah menjadi hamba kebenaran melalui ketaatan. Jadi, nggak ada orang yang menjadi hamba Tuhan tanpa ketaatan, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi memang itu bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, kita harus taat. Kalau nggak taat ya nggak menjadi hamba namanya. Kita menjadi hanya simpatisan, nah itu kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak. Nah itu simpatisan. Nah yang terakhir, yang ketiga, ada yang ketiga satu lagi. Diberikan kepada mereka yang memiliki buah kekudusan, karena tadi firman Tuhan di dalam ayat 22 ini dikatakan, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi diberikan kepada mereka yang memiliki buah kekudusan. Nah, tadi itu terus dia dikerjakan. Nah, itulah pengudusan itu. Mereka sekarang menjadi budak kebenaran untuk tujuan kekudusan, untuk buah yang mengarah kepada kekudusan. Nah, itu dia. Jadi buah yang kita bagikan ini adalah buah kekudusan yang terus kita hidupi di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu. Terakhir, kesimpulannya kemerdekaan dalam Kristus adalah kemerdekaan yang sejati. Kenapa dikatakan kemerdekaan yang sejati? Nah, sebab kemerdekaan di dalam Kristus bukan kemerdekaan sebagian, tapi sejati itu artinya benar-benar seluruh kehidupan kita itu dibebaskan dari dosa, dari kuasa iblis, dari kegelapan. Sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Sehingga kalau terang itu bercahaya maka kau menjadi sejati. Tidak lagi ada dalam remang-remang, tapi nyata semuanya. Jadi dikatakan kemerdekaan yang sejati, nyata semuanya, terang semuanya, terbuka bagi semuanya. Nah, dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa hukum, terutama hukum Taurat ya, dan ketakutan. Nah, orang yang masih ada dalam dosa pasti takut. Pasti takut. Nah, kalau dia ada buat dosa, maka dia akan takut. Benar atau betul? Betul. Betul atau benar? Benar, kan gitu. Kalau ada dosanya pasti dia takut. Nah, maka sebenarnya kalau kita ketemu orang, kita pandang wajahnya itu, lihat matanya, nah perhatikan mimiknya, wah ini kayaknya ada sesuatu nih. Nah, satu kali saya bertemu dengan teman, udah lama nggak ketemu teman, saya salaman, saya lihat, oh ya kok gelap wajahnya ya. Saya nggak ngomong, tapi dalam hati saya kok gelap ya wajahnya dia. Biasanya wajahnya dia cerah gitu. Nah, lalu saya dengar satu ketika itu, wah kawan saya itu berbuat dosa. Saya dalam hati gini, pantaslah waktu saya salaman itu, kayaknya dia nggak berani tatap mata dan dia wajahnya itu gelap, dia begini aja. Nah itu, kalau kita ada dalam dosa pasti takut. Nah kalau mau cek suamimu, lihat dia, pandang wajahnya, Pak. Nah
Kalau istrimu juga lihat, pandang aja, ma gitu. Nah, cek itu, ada dosa enggak? Kalau ada dalam dosa, pasti ada dalam ketakutan. Tapi kita dalam Kristus, kita dimerdekakan dari ketakutan. Nah, untuk menikmati kemerdekaan kita perlu percaya kepada Kristus. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang tadi sudah kita bacakan. Dan tidak terikat kepada hal duniawi. Nah ini, jadi memang tidak mudah menjadi seorang Kristen. Karena banyak kali kita pingin terikat dengan duniawi ini. Terlihat dari doa-doa kita. Karena doa-doa kita, banyakkan kita minta diberkati. Kita minta sukses. Kita minta supaya kita punya uang banyak. Tetapi seringkali kita lupa kalau kita sudah diberikan itu duniawi ini, maka kita akan berkurang perhatiannya kepada kebenaran, kepada kekudusan, kepada Kristus. Itu Bapak Ibu. Syukur kalau Tuhan berikan kita uang yang banyak, harta yang banyak. Tapi jangan fokus kepada itu. Kalau kita fokus kepada itu, maka kita berkurang fokusnya kepada Kristus. Sebab itu dikatakan musuhnya. Musuhnya Tuhan itu hal mamon, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah musuhnya itu. Tapi kita, kalau kita diberikan berkat, kita jangan fokus kepada berkat itu, tapi fokuslah kepada pemberi berkat itu, supaya ditambah-tambahkan lagi, ditambah-tambahkan lagi, ditambah-tambahkan lagi. Amin. Kita sering salah fokus. Kita pikir kalau kita fokus ke berkat itu, maka kita senang dengan itu. Sebenarnya salah Bapak Ibu. Kalau kita fokus kepada pemberi berkat itu, maka berkat yang ada itu akan ditambah, ditambah, ditambah. Amin. Nah, kemarin di worship night saya menyaksikan salah satu diaken kita. Saya bilang Pak Daily lah. Saya hari Sabtu kemarin tuh renung-renungin. Iya ya, Pak Daily itu orang yang benar-benar cinta Tuhan. Nah, dulu dia datang sebagai jemaat di sini. Itu jemaat biasa loh. Belum Kristen pernikahannya. Itu masih menikah, bukan Kristen dulu. Itu gitu ya Pak David ya. Mohon maaf ya, bukan mau membuka luka orang atau membuka aib orang atau membuka kekurangan orang, bukan. Tapi kenyataannya begitu. Lalu waktu itu mereka mau menyerahkan diri. Saya waktu itu yang berkati peneguhan pernikahannya. Ada juga bersamaan dengan Pak Gunawan, ada Pak Gunawan enggak? Bersamaan dengan Pak Gunawan. Waktu itu 2 pasang tuh. Nah saya lihat terus. Dia lalu menjadi diaken, menjadi apa itu? Bendahara. Sekarang dia sudah menjadi pendeta, pejabat, pendeta pembantu. Nah, dan saya melihat kehidupan keluarganya, anak-anaknya diberkati. Saya melihat, iya ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan itu terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Maka kata firman itu benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, jadi ini Bapak Ibu, fokus kita jangan kepada ini, tapi fokus kita kepada ini, karena ini akan ditambah-tambahkan kepada kita. Amin. Itulah kita orang merdeka. Kalau kita masih terikat kepada duniawi, kita belum merdeka. Tapi kita kalau tidak terikat dengan duniawi, tapi kita terikat kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita, itulah kemerdekaan orang Kristen. Amin. Terakhir, marilah kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik naik ke depan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu,
Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpuji namamu Yesus, terpujilah namamu, sekali lagi, terpujilah nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kasih Tuhan yang mengubahkan cara hidup kami, memandang dan mengisi kemerdekaan ini ya Bapa. Supaya kepada kami semua diberikan upah kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memberkati kami semua. Sehingga pulang dari tempat ini kami tidak menjadi sama lagi, tapi kami dilepaskan dari segala beban dosa, keterikatan di dalam dosa. Bahkan kami dilepaskan dari segala keinginan hawa nafsu. Tapi kami merdeka di dalam Kristus, dan kami fokus memandang kepada Kristus. Dan ketika kami fokus kepada Kristus, maka perkenanan Tuhan turun atas kami semua. Turunlah perkenanan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Pakailah mereka ya Bapa, untuk mengisi kehidupan yang Tuhan berikan ini menjadi kehidupan yang memberikan buah dalam kebenaran dan kekudusan. Ya kami semua ya Bapa, benar-benar menjadi umat-Mu, menjadi hamba-Mu. Kami menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.